Pertolongan Allah dapat hadir setiap saat. Ketika diterpa berbagai masalah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mencoba membuka-buka catatan harian di masa lalu sambil merenungkan perjalanan hidup yang berliku, berjalan di antara suka dan duka, bergantian antara sedih dan gembira, berputar antara sukses dan gagal, antara sanjungan dan cercaan, di antara penghargaan dan pengkhianatan. Dalam file yang saya buka, ada setumpuk piagam penghargaan yang pernah saya dapatkan, baik ketika duduk di bangku sekolah, maupun tatkala sudah mengabdi di dunia kerja. Kurang lebih selama 20 tahun bekerja, saya menerima lebih dari 10 macam piagam penghargaan, dan bersamaan dengan itu pula telah berhasil merampungkan 15 naskah buku yang diterbitkan oleh berbagai penerbit, sebagai upaya berbagi ilmu dan pengalaman kepada orang lain. Namun, sejalan dengan itu tidak jarang pula muncul pengkhianatan, fitnah karena iri dan dengki, perbuatan zalim semata-mata untuk menjatuhkan, dan lain-lain. Pengalaman ini memberikan pelajaran bahwa kita harus terus sadar dan waspada karena di tengah keberhasilan itu ada saja orang yang tidak suka karena iri dan dengki. Setiap saat selalu ada orang yang mencari-cari celah untuk menjatuhkan kita ke tempat yang paling dasar. Yang kita perlukan hanya berserah diri kepada Allah dan memohon pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar hambanya yang berdoa dan memberikan pertolongan kepada hambanya yang meminta pertolongan hanya kepadanya. Saya teringat dengan pesan ayah saya dulu, kalau mau jadi pohon kelapa, harus siap menahan angin yang besar. Kalau tidak siap diterpa angin, maka jadi saja rumput yang juga harus siap diinjak-injak orang. Intinya, kita harus siap menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan hidup, karena tidak ada satu orang pun manusia yang terbebas dari masalah. Pejabat, pengusaha, seniman, dosen, guru, karyawan, anak muda, orang tua, semuanya tanpa kecuali pasti pernah berhadapan dengan masalah dan kesulitan hidup. Hanya tingkat dan jenis kesulitannya yang membedakan satu dengan yang lain. Sambil merenung dan introspeksi diri saat ditimpa berbagai kesulitan hidup, ingatan saya terbang dan berwisata bersama perjalanan hidup saya selama hampir 54 tahun. Satu persatu mulai terkuak lembaran hidup saya. Kadang suka, ada kegembiraan, kadang duka berhadapan dengan berbagai masalah. Semua berjalan seperti air mengalir di antara kemudahan dan kesulitan. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan selalu berjumpa dengan kemudahan. Begitu seterusnya, sebagaimana firman-Nya, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Nasrah ayat 5-6. Secuil kisah pribadi yang akan saya ceritakan ini semata-mata untuk menggambarkan kepada para pembaca tentang kebenaran ayat itu dan membuktikan bahwa berbagai kesulitan, hambatan, dan tantangan hidup tidak lain merupakan sarana untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, dan pertolongan Allah. Saya yakin Anda juga mengalami perjalanan seperti apa yang saya alami. Namun seringkali tidak pernah Anda sadari, karena mungkin Anda tidak pernah menyempatkan diri untuk bermuhasabah, merenungi dan memaknai perjalanan hidup Anda. Semasa kecil memang saya termasuk orang yang ditakdirkan kurang beruntung. Orang tua saya bukan termasuk golongan orang kaya atau orang berada. Hidup di lingkungan perumahan sederhana, namun sangat kental dengan nuansa agama dan suasana religius, sehingga dalam kesehariannya saya banyak belajar ilmu agama dari orang tua dan guru-guru agama di tempat saya mengaji yang lokasinya tidak jauh dari rumah. Siang hari saya sekolah, sore dan malam hari sampai menjelang sholat Isya mengaji di masjid. Ketika saya menjadi mahasiswa, aktivitas itu terus berlanjut. Hanya bedanya kalau sebelumnya setelah pulang sekolah terus belajar mengaji, tapi setelah kuliah, mulai ba'da asar sampai menjelang sholat Isya, saya mengajar di madrasah yang saya dirikan bersama rekan-rekan pemuda masjid setempat. Inilah awal saya mulai banyak mempelajari ilmu agama, karena saya dituntut untuk mengajar agama di madrasah kepada anak-anak usia SD, SMP, dan SMA. Bahkan saya juga aktif menjadi asisten dosen agama Islam dan koordinator asisten dosen agama di perguruan tinggi tempat saya menuntut ilmu. Orang tua saya bukan pejabat atau pekerja kantoran, tapi ahli masjid yang menjadi wira swasta tulen. Pekerjaan orang tua saya pun sering berganti-ganti. Pernah menjadi pedagang, membuat sepatu sekaligus buka toko sepatu,
tukang foto sekaligus afdruk, dan cuci film dengan mengolah dan meracik sendiri bahan-bahan kimianya. Dan terakhir sebelum meninggal dunia, beliau menekuni usaha pembuatan figura. Saya sangat bangga dengan kreativitas ayah saya, walaupun bukan jebolan perguruan tinggi, tapi kreativitas dan pemikirannya setara dengan seorang sarjana. Semua pekerjaan dan keahliannya diperoleh secara otodidak, bukan hasil mengikuti pendidikan atau kursus. Dengan pekerjaannya itu, orang tua saya berhasil mendidik anak-anaknya menjadi sarjana, termasuk saya. Tentu saja Anda dapat membayangkan bagaimana kerja keras dan kesulitan yang dihadapi oleh kedua orang tua saya tatkala berupaya membesarkan dan menyekolahkan kesembilan anaknya. Anak-anaknya juga tentu saja saat itu harus siap mengikuti pendidikan dengan berbagai keterbatasan dan sering berhadapan dengan berbagai masalah. Ketika saya duduk di bangku kelas 3 SMP di Bandung, terpaksa harus pindah ke Garut karena orang tua hijrah ke Garut. Waktu itu saya tidak tahu persis alasannya, tapi yang jelas orang tua saya mencoba membuka usaha di kota kelahirannya. Peristiwa yang masih saja terngiang dalam ingatan saya, dalam proses adaptasi dan penyesuaian di sekolah yang baru itu, saya pernah dihukum tidak boleh mengikuti pelajaran bahasa Inggris karena tidak memiliki buku student book yang wajib dimiliki oleh setiap siswa kelas 3. Pak Kurnia, guru bahasa Inggris yang terkenal galak itu, menyuruh saya keluar kelas karena tidak membawa student book. Saya hanya dapat mengikuti perintah Pak Kurnia keluar kelas sampai habis jam pelajaran bahasa Inggris. Orang tua saya saat itu memang belum mampu membelikan buku wajib itu. Namun saya sangat bersyukur karena berkat kerja keras dan doa, di sekolah yang baru ini walau dengan segala keterbatasan fasilitas dari orang tua, saya masih dapat beradaptasi dan mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga saya tetap dapat mempertahankan prestasi. Bahkan akhirnya dapat lulus dengan NEM 49 tertinggi dari 5 mata pelajaran yang diujikan dalam ujian negara. Alhamdulillah 4 mata pelajaran mendapat nilai 10, termasuk bahasa Inggris. Padahal sebelumnya sering disuruh keluar kelas saat pelajaran bahasa Inggris karena tidak punya buku wajib student book. Satu-satunya pelajaran yang nilainya 9 adalah pelajaran bahasa Indonesia, karena memang saya memiliki kelemahan dalam pelajaran mengarang. Dengan kelemahan itu memacu saya untuk terus berusaha menyenangi tulis-menulis, dan hasilnya sampai sekarang sudah berhasil menulis 15 naskah buku yang telah diterbitkan oleh berbagai penerbit sejak tahun 1993. Dengan berbekal nilai kelulusan yang tinggi dari SMP di Garut, saat itu kakak saya meminta saya melanjutkan sekolah di Bandung dan tinggal bersamanya. Namun sayang, saya tidak dapat diterima di SMA unggulan kota Bandung karena terlambat mendaftar. Saya sempat diantar Iman, sahabat saya di SMP yang sudah diterima di SMA unggulan itu, menghadap kepala sekolahnya. "Nak, yuk saya antar menghadap kepala sekolah. Siapa tahu masih dapat diterima karena nilai NEM-nya tinggi." Demikian ajakan Iman. Tentu saja dengan senang hati saya bersedia diantarnya. "Wah, makasih kalau Iman mau nganterin," jawab saya singkat. Lalu kami berdua memberanikan diri menghadap kepala sekolah. Tapi karena proses penerimaan sudah selesai, saya tidak dapat diterima dan disarankan untuk masuk dahulu ke SMA lain yang dia rekomendasikan. Nanti setelah kuartal pertama sekolah di SMA itu, bisa pindah ke SMA ini. Demikian ungkap kepala sekolah SMA unggulan itu sambil memberikan memo untuk kepala sekolah SMA negeri yang dimaksud. Namun saya tidak dapat sekolah di SMA yang direkomendasikan itu karena lokasinya sangat jauh dari rumah kakak saya. Akhirnya saya dapat diterima di SMA negeri yang lokasinya relatif dekat rumah. Tapi SMA itu terkenal brutal dan sering tawuran. Walaupun kondisi SMA seperti itu, saya tetap berusaha belajar untuk jadi yang terbaik. Dan alhamdulillah, setiap pembagian raport, saya selalu dapat ranking pertama. Saya pun akhirnya mengurungkan niat untuk pindah ke SMA unggulan itu, karena sudah dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekolah ini. Walaupun sebenarnya saat itu ada kekhawatiran tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Singkat cerita, saya lulus dari SMA ini dengan nilai cukup memuaskan, dan alhamdulillah dapat tes saringan masuk. Saya terjaring menjadi salah seorang yang dinyatakan diterima di ITB. Iman, sahabat saya siswa SMA unggulan yang waktu itu sempat memperjuangkan saya untuk masuk SMA unggulan, malah tidak diterima di ITB. Itulah rahasia Allah di awal saya merasa kecewa karena gagal masuk SMA unggulan, tapi justru memacu saya belajar dengan baik sehingga dapat masuk ke perguruan tinggi yang sangat didambangkan oleh para lulusan SMA di seluruh Indonesia. Saya masih ingat sekali spanduk yang terpampang di pintu gerbang kampus itu. "Selamat datang putra-putri Indonesia terbaik."
Saya juga bersyukur berkat kerja keras dan doa di perguruan ini pun saya dapat menjadi orang pertama yang lulus di angkatan saya. Namun tentu saja perjalanannya tidak semulus yang dibayangkan. Sangat berliku, banyak permasalahan yang harus saya hadapi, mulai dari hilangnya berkas skripsi di perpustakaan karena ada orang yang iri, sampai menghadapi ancaman pembantaian di sidang terbuka oleh salah seorang dosen muda yang juga iri karena saya dapat menyelesaikan studi lebih cepat. Dosen tersebut konon menyelesaikan S1-nya di ITB selama hampir 10 tahun. Saya merasa di saat berhadapan dengan berbagai masalah yang sulit selalu datang pertolongan Allah. Saya berhasil merampungkan skripsi lebih cepat setelah sebelumnya harus mengulangi mencari dan menyusun data karena sempat hilang di perpustakaan. Ketika saya daftar untuk mengikuti sidang pertama, saya sempat harus menunggu lama karena tidak ada mahasiswa lain yang mengajukan sidang. Persyaratannya minimal harus 3 mahasiswa. Karena saat itu terlalu lama menunggu, akhirnya ada kebijakan untuk membolehkan sidang diikuti 2 orang mahasiswa. Dan secara kebetulan saat itu ada mahasiswa angkatan 2 tahun di atas saya, sebut saja Ira, yang siap mengikuti sidang. Hasilnya saya dinyatakan lulus dan berhak untuk maju ke sidang terbuka. Sementara Ira dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang sidang tertutup. Namun ketika saya sudah dinyatakan lulus dalam sidang tertutup, ternyata dosen yang iri hati itu ngotot menyalahkan pendekatan yang digunakan dalam skripsi saya. Padahal 4 dosen penguji lainnya jelas-jelas membenarkan pendekatan itu dan menyatakan tidak perlu ada yang diperbaiki untuk maju ke sidang terbuka, kecuali diminta mengurangi jumlah halamannya saja, karena skripsi saya dianggap terlalu tebal, 320 halaman. Dosen yang satu ini tetap ngotot dan bahkan mengancam akan membantai saya di sidang terbuka. Walhasil akan membuat saya gagal dalam sidang penentuan kelulusan. Menjelang sidang terbuka, saya terus berdoa dan lebih mengintensifkan sholat malam, mengharapkan pertolongan Allah. Ternyata benar, Allah menolong saya. Pembantaian tidak terjadi karena persis waktu sidang terbuka dilaksanakan, dosen calon pembantai itu tidak dapat hadir dalam sidang terbuka karena sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah proses sidang berjalan lancar. Saya dapat menjawab seluruh pertanyaan dosen penguji dengan tenang dan akhirnya dinyatakan lulus tanpa perbaikan. Sementara teman saya dinyatakan tidak lulus dan harus memperbaiki skripsinya. Sebenarnya dalam prosesnya ada pula pertolongan Allah yang memuluskan jalannya sidang tersebut. 2 hari menjelang sidang terbuka, saya memohon kepada ketua jurusan agar saya diizinkan untuk sidang pada urutan pertama. Alasan yang terlintas dalam pikiran saya saat itu, kalau urutan kedua khawatir grogi mendengarkan teman saya dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Namun sesuai peraturan yang ada, ketua jurusan saat itu memutuskan saya tetap di urutan kedua karena saya lebih junior dari peserta sidang lainnya. Akhirnya saya terima keputusan itu. Namun rupanya skenario Allah tidak sejalan dengan keputusan itu. Saya harus tetap di urutan pertama agar lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan para penguji. Apa yang terjadi? Ketika sidang akan dimulai, ada pengumuman dari ketua jurusan bahwa saya harus disidang pada urutan pertama. Karena mendadak ada berita dari Prof. Ahmad Sadali selaku penguji utama bahwa pada hari yang sama beliau harus berada di Jakarta sekitar jam 11 karena ada urusan yang sangat penting. Sehingga Prof. Ahmad Sadali meminta agar saya diuji pada urutan pertama, karena setelah itu beliau akan langsung berangkat ke Jakarta. Itulah skenario Allah untuk memuluskan proses jalannya sidang sarjana. Dengan sidang pada urutan pertama itu, saya dapat tenang dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan penguji, sehingga saya dinyatakan lulus tanpa perbaikan apapun. Sementara teman saya harus memperbaiki skripsinya. Saya sudah berhasil membuktikan bahwa dalam perjalanan hidup ini, setiap ada kesulitan pasti diikuti dengan kemudahan. Setiap musibah di ujungnya ada anugerah. Pernah saya menghadapi kesulitan memperoleh izin dari pimpinan untuk mengikuti pendidikan pasca sarjana S2. Berulang kali saya mengajukan permohonan itu, tapi selalu ditolak dengan alasan kesibukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya. Akhirnya saya meminta izin untuk menunaikan ibadah haji. Ini pun awalnya sempat ditolak karena saya mengikuti ibadah haji program reguler yang memakan waktu sekitar 40 hari. Saat itu pimpinan saya menyarankan agar saya menunaikan ibadah haji melalui program Haji Plus 20 hari karena banyaknya pekerjaan di kantor. Tapi hal itu tentu saja tidak dapat saya lakukan karena proses pendaftarannya sudah berlangsung lama. Dengan alasan itu akhirnya saya diizinkan juga mengikuti ibadah haji program reguler. Kejadian yang sungguh aneh saya alami sepulang ibadah haji. Ketika saya menghadap pimpinan untuk melaporkan kedatangan saya dari ibadah haji, justru saya mendapat berita gembira bahwa saya diizinkan untuk mengikuti program S2. Ketika Nana berada di Tanah Suci, saya selalu kepikiran ingin menyekolahkan S2. Demikian ungkapnya singkat. Saya berkeyakinan berkat kekuatan doa,
Akhirnya haji bisa ditunaikan dan program pasca sarjana pun dapat diikuti. Itulah pertolongan Allah yang saya dapatkan setelah saya berserah diri kepada Allah.